Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Auliadaha dengan NIM 220304255. Saya dari program studi manajemen kelas 4 Trek A Manajemen 5 dengan mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dan dengan pengampu bersama Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi Manajemen Teknologi Informasi dari pertemuan 9 hingga 15. Check it out. Materi pertama yaitu sistem telekomunikasi. Nah, telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Selanjutnya yaitu ada contoh teknologi telekomunikasi. Yang pertama ada VoIP atau Voice over Internet Protocol, yaitu teknologi yang memungkinkan panggilan suara melalui jaringan internet mengurangi biaya komunikasi. Kedua ada VPN atau Virtual Private Network, yaitu mengamankan koneksi internet dan melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan publik. Nah, yang ketiga ada cloud computing, yaitu memungkinkan akses dan pengelolaan data serta aplikasi dari mana saja, serta meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Nah, materi kedua yaitu dua sisi telekomunikasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu ada transmitter atau mengubah informasi menjadi sinyal atau pemancar yang dapat dikirimkan. Pemancar tersebut membentuk arus bolak-balik frekuensi radio lalu diterapkan pada antena. Kedua, ada media transmisi, yaitu saluran fisik atau gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya adalah kabel tembaga, surat optik, dan gelombang radio. Tiga, ada receiver, yaitu mengubah sinyal kembali menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh penerima. Nah, terakhir ada perangkat pengelola sinyal, yaitu mengubah, mengkode, dan memproses sinyal untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi transmisi. Nah, materi ketiga ada fungsi sistem telekomunikasi. Berikut adalah fungsi 3 bagian terpenting dalam sistem telekomunikasi, yaitu 1. Transmitting device, yaitu berfungsi menyampaikan informasi dari suatu tempat ke yang lain baik dekat maupun jauh. Kedua, ada connecting device. Connecting device ini berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang diinginkan. Materi selanjutnya yaitu ada media telekomunikasi. Media telekomunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Ada beberapa media telekomunikasi seperti kabel tembaga, serat optik, wireless atau nirkabel, satelit, microwave, infrared, dan radio. Materi selanjutnya ada internet, intranet, dan extranet. Nah, internet adalah singkatan dari Interconnection Network, yaitu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat lain di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pengguna melalui berbagai protokol dan layanan seperti email, web, dan transfer file. Selanjutnya ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet, atau bisa disebut juga jaringan pribadi yang menggunakan teknologi internet atau protokol TCP atau IP. Selanjutnya ada materi extranet. Extranet adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan aspek internet dan intranet untuk memungkinkan kolaborasi yang aman antara perusahaan dan pihak eksternal, seperti penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lainnya. Materi ketiga yaitu ada karakteristik sistem informasi fungsional. Nah, sistem informasi fungsional atau SIF adalah jenis sistem informasi yang dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi spesifik dalam sebuah organisasi. Karakteristik utama dari sistem ini meliputi: pertama, ada fokus pada fungsi tertentu. Kedua, integrasi tertentu. Ketiga, pengelolaan proses bisnis. Kedua, ada sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen ini adalah jenis sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh manajer dalam organisasi untuk mengambil keputusan, merencanakan, dan mengendalikan aktivitas bisnis di berbagai level manajemen.
Materi selanjutnya itu ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS adalah jenis sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan memproses transaksi bisnis dan sehari-hari dengan cara yang efisien dan akurat. TPS ini berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data transaksi secara real time atau batch. Materi selanjutnya ada sistem penjualan dan pemasaran. Sistem penjualan dan pemasaran adalah jenis sistem informasi yang dirancang untuk mendukung aktivitas penjualan dan pemasaran dalam organisasi. Sistem ini membantu dalam mengolah hubungan pelanggan, merancang kampanye pemasaran, memantau kinerja penjualan, dan meningkatkan efisiensi proses penjualan dan pemasaran. Contoh penggunaan sistem penjualan dan pemasaran ini terdapat pada sistem CRM. Materi selanjutnya ada pengertian e-commerce. Nah, e-commerce adalah sistem yang memungkinkan transaksi komersial dilakukan secara elektronik melalui internet. Berikut ada jenis-jenis e-commerce. Jenis e-commerce itu ada business to customer atau B2C, business to business, customer to customer, customer to business, business to government, government to business, dan government to customer. Selanjutnya ada keuntungan dari e-commerce. Nah, keuntungan dari e-commerce sendiri adalah yang pertama, biaya operasionalnya lebih rendah. Kedua, pengelolaan inventarisnya yang efisien. Ketiga, personalisasi dan targeting. Keempat, analisis data yang mendalam. Kelima, pemasaran dan promosinya yang lebih efektif. Keenam, kemudahan dalam melacak dan mengelola transaksi. Materi selanjutnya ada batasan e-commerce. Nah, apa saja batasan-batasan dari e-commerce sendiri? Yang pertama ada keamanan dan privasinya. Keamanan dan privasi e-commerce yaitu masalah seperti resiko kebocoran data pribadi, penipuan kartu kredit, dan pelanggaran privasi. Kedua, keterbatasan teknologi, meliputi gangguan sistem, kecepatan akses yang lambat, dan masalah kompatibilitas perangkat. Selanjutnya ada kegagalan e-commerce. Kegagalan e-commerce ini sendiri seperti masalah kepercayaan pelanggan, kualitas produksi dan pelayanan, seperti kualitas produk dan layanan yang buruk dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan penurunan reputasi produk. Ketiga, ada ketidakmampuan menyesuaikan dengan perubahan pasar. Keempat, masalah teknis dan kinerja. Terakhir, ada strategi pemasaran yang tidak efektif. Nah, selanjutnya aplikasi business to customer. Contoh aplikasi B2C itu seperti situs e-commerce yaitu Amazon dan Zalora. Aplikasi belanja mobilnya seperti Shopee dan Tokopedia. Aplikasi layanan langganannya seperti Netflix dan Spotify. Sedangkan aplikasi untuk pengiriman makanan seperti GoFood dan ShopeeFood. Materi selanjutnya ada penelitian pasar. Penelitian pasar adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang pasar termasuk pelanggan, pesaing, dan tren industri. Sedangkan untuk periklanan sendiri adalah bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada audiens atau target. Terakhir ada layanan terhadap pelanggan. Layanan terhadap pelanggan adalah dukungan dan bantuan yang diberikan kepada pelanggan sebelum, selama, dan setelah pembelian untuk memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Materi kelima yaitu ada pengertian dari supply chain management. Nah, supply chain management atau SCM adalah pendekatan sistematis untuk merancang, merencanakan, mengelola, dan mengendalikan seluruh rantai pasokan agar dapat mengalirkan barang dan jasa dari pemasok ke pelanggan dengan cara yang optimal. Jenis-jenis supply chain management sendiri adalah seperti pertama ada supply chain management tradisional, kedua supply chain management just in time, ketiga supply chain management just in case, keempat supply chain management agile, kelima supply chain management lean, keenam atau terakhir supply chain management digital. Nah, untuk permasalahan supply chain management yaitu gangguan rantai pasokan, masalah kualitas, kekurangan dan kelebihan persediaan, masalah komunikasi dan koordinasi, kepatuhan dan regulasi, serta keterbatasan teknologi dan data atau masalah lainnya. Materi keenam yaitu ada artificial intelligence. Nah, artificial intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan perangkat lunak yang dapat meniru dan melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia.
AI mencakup berbagai teknik dan metode untuk memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas seperti pembelajaran, penalaran, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada expert system. Expert system adalah jenis sistem AI yang dirancang untuk meniru kemampuan dan pengetahuan seorang ahli dalam domain tertentu. Nah, sistem ini menggunakan basis pengetahuan dan aturan inferensi untuk membuat keputusan dan memberikan rekomendasi. Ketiga, ada sistem intelijensi atau SI. Sistem intelijensi atau SI adalah konsep yang mencakup penggunaan beberapa teknik untuk menciptakan sistem yang tidak hanya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, tetapi juga belajar dan beradaptasi dengan lingkungan atau perubahan yang ada. Materi selanjutnya yaitu hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI merupakan mencakup hak-hak hukum yang melindungi hasil karya intelektual seperti karya seni, penemuan teknologi, merek dagang, dan desain industri. Terdiri dari hak cipta atau copyright, hak paten, hak merek dagang atau trademark, hak desain industri atau industrial design rights, hak atas varietas tanaman atau plant variety rights, hak atas pengetahuan tradisional atau traditional knowledge rights. Nah, manfaat HAKI yaitu melindungi hak pencipta dan inovator. Kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Ketiga, mengatur penggunaan dan distribusi. Terakhir, ada sejarah perkembangan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, hak HAKI ini dimulai dari pengakuan informal terhadap ciptaan intelektual pada zaman kuno Mesopotamia dan Yunani, hingga pengaturan formal di Eropa pada abad ke-17 dengan Statute of Anne di Inggris yang menjadi dasar hak cipta modern. Nah, pada abad ke-19 banyak negara mulai mengadopsi hukum HAKI mereka sendiri dan konvensi internasional seperti Konvensi Paris dan Konvensi Bern memperluas perlindungan paten dan hak cipta secara global. Pada abad ke-20 menyaksikan pembentukan organisasi hak cipta internasional atau WIPO dan penyesuaian hukum untuk melindungi teknologi digital. Masuk ke abad ke-21, HAKI terus beradaptasi dengan tantangan baru dari teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain.